Apa kabar semuanya? Luar biasa, Yesus dahsyat, yes, yes, yes. Wah teman-teman semuanya luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Nah hari ini kita mau ibadah teman-teman. Sebelum kita mulai ibadahnya, kakak ajarin dulu satu yel-yel buat teman-teman semuanya. Teman-teman tinggal ikutin kakak ya. Yel-yel seperti ini. Aku pasukan kesayangan Tuhan. Teman-teman, kita coba sekali lagi ya, biar teman-teman semuanya bisa, biar teman-teman semuanya mulai dari yang kecil sampai yang besar semuanya boleh ngerti. Oke, sekali lagi ya, 1, 2, 3. Aku pasukan kesayangan Tuhan. Nah sore hari ini kita mau katakan kalau Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan itu di mana aja sih ada? Tuhan itu ada waktu kita lagi sendiri, waktu kita lagi sedih, kemudian waktu kita juga lagi senang loh. Tuhan juga ada, bahkan di kanan juga Tuhan ada, di kiri juga ada, di mana-mana pokoknya Tuhan ada deh. Nah buat teman-teman yang mau menyanyi buat Tuhan, boleh dong berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi teman-teman. Teman-teman boleh ikuti gerakan kita ya. Ayo kita sama-sama mendaki gunung yang tinggi. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus beserta sekali lagi. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi sama-sama kita nyanyikan dari awal ya. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Semuanya boleh tunjuk ke kanan ya. Di kanan kau ada, sekarang tunjuk kiri. Di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di mana lagi sih? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena apa teman-teman? Karena Engkau Yesus. Sekali lagi dong teman-teman yang di rumah, karena apa? Karena Engkau Yesusku. Wow, Tuhan kita dahsyat ya. Di mana-mana Tuhan kita ada. Bahkan waktu kita jalan ke kanan, jalan ke kiri, waktu kita lagi mendaki ke atas, bahkan ke bawah, Tuhan ada loh teman-teman. Bahkan saat ini kita mau katakan lagi kalau Tuhan kita itu ada di tengah-tengah kita, ada di rumah teman-teman, ada juga sama kakak-kakak yang ada di sini. Namun sebelumnya kita buat satu yel-yel dulu ya. Yel-yelnya tepuk shalom. Teman-teman yang ada di rumah, ikuti gerakan kita semua yang di sini ya. Kita coba dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Kotek, kotek.
Kukuduyu. Wow, teman-teman juga kakak melihat teman-teman semuanya pada semangat, wah pada luar biasa semuanya. Kita nyanyikan lagi ya, kita mau katakan lagi Tuhan Allah di tengah kita. Oke, silakan musiknya Bang. Teman-teman juga boleh dong tepuk tangan buat Tuhan kita. Tepuk tangannya lebih kencang lagi. Karena kita memuji Tuhan yang besar, Tuhan yang gede loh teman-teman. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senang dan dirangkan dengan sukacita. Sekali lagi Tuhan Allah. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senang dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Besar, besar, besar. Sekali lagi kita mau katakan kalau Tuhan ada di tengah kita semuanya. Allah di tengah kita gede, gede. Dia senang dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita gede, gede, gede. Lagi dong, gede, gede. Sekali lagi Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senang dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Sekarang nyanyikan gede ya, gede, gede. Sekarang nyanyi besar lagi, besar, besar. Sekali lagi nyanyi gede, gede. 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 Wow, teman-teman, nah kita kan udah nyanyikan kalau Tuhan kita itu besar, Tuhan kita itu gede. Kalau Tuhan kita besar, pasti dong Tuhan kita sanggup memberkati kita semuanya. Hari ini kita akan diberkati oleh Tuhan. Teman-teman boleh kedua tangannya diangkat di atas kepala seperti ini. Dan kita mau nyanyikan kalau kita akan diberkati oleh Tuhan. Teman-teman semuanya dong, semua kakak akan tunggu teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman, tangannya diangkat di atas. Nanti kita akan gerakan-gerakan seperti ini dan kita nyanyikan kalau kita itu diberkati oleh Tuhan. Langsung saja kita nyanyikan sama-sama ya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah
diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Katakan lagi, kita diberkati. Kita diberkati, kita dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Kita diberkati, kita dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Katakan lagi, aku diberkati, diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Teman-teman yang sudah diberkati Tuhan, boleh dong katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa, yang telah memberkati kita semuanya. Oke, sekali lagi teman-teman, silakan teman-teman dilipat tangannya, ditutup matanya. Kita mau menyembah Tuhan hari ini. Nah teman-teman yang serius ya, Papa Mama juga boleh ikutan. Sama-sama kita satukan hati dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang menjadi pertolongan bagi setiap kami. Tuhan sudah tolong Mama, Tuhan sudah tolong Papa, bahkan Tuhan Yesus juga sudah menolong kakak, abang, dan juga sudah menolong kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami hari ini kami mau katakan bahwa Tuhan adalah satu-satunya penolong dalam hidup kami, sehingga kami tidak akan takut lagi, kami tidak akan gentar lagi, karena kami tahu Tuhan Yesus yang baik selalu ada menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita nyanyikan kepada Tuhan. Kita katakan, Yesuslah penolongku. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung. Saat ku rasa takut, pegang tangan Yesus, hilang takutku. Sekali lagi katakan, Yesuslah penolongku. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung. Saat aku rasa takut, pegang tangan Yesus, hilang takutku. Ku terima, dengan sungguh-sungguh kita katakan, Yesuslah penolongku. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku
aku berlindung saat ku rasa takut. Pegang tangan Yesus, hilang tak. Sekali lagi katakan Yesuslah. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung saat ku rasa takut. Pegang tangan Yesus, hilang takutku. Ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah. Ku terima, ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang melimpah. Sekali lagi katakan ku terima, ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah, melimpah selalu. Sekali lagi katakan melimpah selalu. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan penolong hidup kami, Tuhan yang menjaga kami, Tuhan yang beserta kami. Kami takkan takut, kami takkan gentar lagi Tuhan, karena kami tahu Engkau ada bersama kami, Engkau ada di hidup kami, yang selalu setia menjaga kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami memuji-Mu. Terima kasih Tuhan, syukur bagi-Mu. Mari sama-sama katakan aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta. Sekali lagi
aku memuji, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta kau, katakan Bapa. Bapa, ku cinta kau, Bapa, ku cinta. Bapa, ku cinta kau. Benar Tuhan, kami mencintaimu, kami mengasihimu, dan kami sudah menyembah Tuhan, kami sudah memuji Engkau Tuhan Yesus. Kami mau dengarkan firman-Mu, biar Tuhan yang berfirman buat setiap kami hari ini. Tuhan, Engkau yang mengajari kami supaya hari ini kami boleh mengerti firman-Mu dan kami boleh lakukan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Oke teman-teman, semuanya silakan duduk karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman yang duduk rapi ya, duduk manis semuanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan waktu takut, asal Kau bersamaku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Sekali lagi katakan firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, bersamaku selamanya. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan, terang bagi jalanku, terang bagi jalan, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Oke, shalom adik-adik semua. Oke, saatnya kita bakal dengar firman Tuhan. Sebelum dengar firman Tuhan, pastikan buat adik-adik yang di rumah semua udah siap, udah duduk manis, udah siapin Alkitabnya, siapin catatannya, alat tulisnya semua. Buat yang udah bisa baca sama tulis, siapin semuanya, udah. Sekarang kita lipat tangan kita mau siapin hati kita buat dengar firman Tuhan. Kita lipat tangan, tutup mata, kita siapkan hati kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pada pagi hari ini. Tuhan berikan kesempatan bagi kami
Kami anak-anakmu mau dengar firman-Mu, biar Tuhan yang berbicara. Kami mau dengar firman-Mu, berfirmanlah Tuhan. Kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita sama-sama katakan amin. Oke, sekali lagi dong biar seru. Amin. Oke, jadi kali ini kita untuk kesekian kalinya ya, kita bakalan online ya, ibadah online, sekolah minggu online. Pastinya dari juga pada libur sekolah kan. Nah, apapun yang terjadi di masa-masa saat ini itu nggak akan menghalangi kita untuk tetap memuji Tuhan, bahkan untuk mendengar firman Tuhan. Ya, meskipun kali ini serasa berbeda ya kan, nggak ketemu langsung sama guru sekolah minggunya, nggak bisa dengar langsung, tapi ya setidaknya masih bisa lihat lewat gadgetnya. Pada akhirnya kita mesti sekolah minggu online, tapi kita mesti tetap bersyukur adik-adik, karena kita masih bisa dengar firman Tuhan. Tuhan kita dahsyat loh, Tuhan kita ajaib. Jadi dalam keadaan seperti ini pun kita masih bisa dengar firman Tuhan, kita masih bisa memuji Tuhan. Oke? Nah, jadi kali ini kakak mau cerita sesuatu ya. Oke, jadi kakak pengen cerita nih ya tentang seorang anak Tuhan, seorang yang dikasihi Tuhan di Alkitab. Ya pastinya dari Alkitab lah ya. Dari mana lagi ya kan? Gak mungkin dari buku sejarah. Nah, jadi dulu tuh kan dunia udah sempat rusak banget. Rusaknya gimana kak? Tahu nggak? Di situ orang udah mau saling pukul memukul. Di situ orang kalau ada laki-laki lihat perempuan dia langsung jahat sama perempuan itu. Lalu pada zaman itu pokoknya orang main kasar, orang ngomong-ngomong jorok, orang melakukan hidup yang bercela di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan bilang waktu itu Tuhan menyesal menciptakan manusia. Waktu itu bumi baru Tuhan ciptakan. Jadi udah mulai banyak manusia, mulai banyak orang. Tapi ternyata mereka berlaku menyimpang dari firman Tuhan. Mereka gak mengenal Tuhan lagi. Mereka melakukan kesukaan hatinya masing-masing. Mereka gak mau memuji Tuhan lagi. Dan itu yang membuat bumi benar-benar rusak banget. Tapi ada cuman satu orang yang sangat berkenan di hati Tuhan, yang kata Tuhan cuman dia yang hidupnya benar. Jadi walaupun di dalam zamannya dia itu bumi udah rusak, di zamannya itu orang-orang udah pada berlaku bercela, semuanya jahat, tapi cuman satu anak Tuhan yang tetap memilih, tetap memuji Tuhan, tetap baca firman Tuhan, tetap taat sama firman Tuhan. Nah, siapakah dia? Ting ding ding ding. Ya, Nuh. Itu opung kakak loh, Bapak Nuh kita ya kan. Nah, jadi Nuh ini Tuhan bilang kalau dia seorang yang sangat benar benar dan hidupnya sangat berkenan di hatinya Tuhan. Nah, kita mau baca dulu ya di Alkitab. Kita buka dulu yuk dari Kejadian pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-22. Oke? Kakak minta buat adik-adik yang di rumah, yuk kita sama-sama baca dari Kejadian pasal 6 ayat yang ke-22. Kita baca dalam hati, bisa dalam hati, kalau bisa dikeluarin deh suaranya, yang buat yang di rumah ya, dikeluarin suaranya biar ini juga menjadi perkataan iman buat diri kita masing-masing. Oke, kita baca ayat yang ke-22, 23 ya. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Wah, jadi di sini kata firman Tuhan kalau Nuh itu melakukan semuanya, semua adik-adik, nggak ada satupun yang dia lalaikan, semua. Dan satu lagi, tepat seperti dia melakukan semuanya itu. Maksudnya semuanya itu apa kak? Semuanya itu dia lakuin. Ya dia lakuin semua apa yang Tuhan firmankan. Tuhan bilang bikin bahtera, ya kakak yakin adik-adik pada tahu kan. Si Nuh itu disuruh Tuhan buat apa? Ya jelas buat bahtera. Dan selain dia lakuin semuanya, dia juga lakuin tepat ya kata firman Tuhan. Nggak cuma semua, dia lakuin tepat. Jadi selain dia juga tidak melalaikan satupun, dia lakukan dengan tepat. Tuhan bilang 60 hasta tingginya, Nuh tak buat 60 hasta. Tuhan bilang lebarnya 120 hasta, Nuh tetap buat 120 hasta. Gak dikurang-kurangin adik-adik, gak dikurangin 100 aja lah Tuhan, sayang kayunya. Bisa jadi kan Nuh bilang gitu, tapi enggak, dia tetap belajar taat. Dan dia kata, dan firman Tuhan bilang si Nuh melakukan semuanya dan tepat ya. Jadi pada zamannya itu ya bisa bayangin ya adik-adik, itu kan zamannya lagi rusak-rusaknya. Orang suka ngejek-ngejek, bahkan main tabok-tabokan. Orang suka
orang suka berbuat jahat, orang suka membuat rugi orang lain, suka ngambil banyak keuntungan. Wah, dan pada saat itu juga pasti bakalan mereka pada ngajak Nuh, ya kan? Karena pada zaman itu Nuh nggak mau ikut-ikutan, Nuh tetap mau belajar taat sama firman Tuhan. Dan pada saat Nuh bangun bahtera itu, bisa jadi orang-orang mencemohkan si Nuh. Bayangin orang-orang, si Nuh ngapain lu bangun bahtera zaman sekarang? Hello, bisa jadi gitu ya kan? Si Nuh ngapain kau buang-buang kayu bikin bahtera, buat apaan? Mau buat pelabuhan lu apa? Ya gitu ya kan? Tapi enggak, Nuh tetap belajar taat sama firman Tuhan, dia tetap lakuin. Nak, bangun bahtera, Tuhan bilang, nak bangun bahtera, gedenya segini, ya pintunya segini, ya buat kayak gini, tingkatnya segini, gini. Dan Nuh lakukan itu semuanya. Nuh bisa jadi bilang, Tuhan aku lebih suka pintunya 2 biji aja kayak gini. Bisa jadi, tapi Nuh enggak mau suka-suka Nuh, tapi mau suka-sukanya Tuhan. Nah, di zaman seperti saat ini, di masa kita seperti saat ini, begitu juga lah Tuhan mau lihat satu orang, bahkan beberapa orang di antara kita, khususnya yang lagi dengar khotbah ini, khususnya yang lagi dengar cerita ini, siapapun adik-adik yang lagi di rumah, Tuhan mau cari siapa yang mau tetap taat. Ya mungkin di zaman masa seperti ini orang-orang bakal makin gak takut Tuhan. Apaan sih Tuhan? Bukan mereka makin kecewa, bahkan mungkin makin ragu apa benar Tuhan itu ada, apa mungkin bahkan mereka nggak memuji Tuhan lagi, nggak mau mencari Tuhan lagi karena melihat masa-masa yang makin sulit, ya kan? Tapi ingat bahwa kita harus tetap seperti kayak contoh ini, Nuh memberikan contoh supaya kita untuk tetap taat sama firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang doa, yuk kita doa buat adik-adik di rumah. Kalau guru sekolah minggu bilang doa, ya itu perwakilan dari Tuhan yang bilang buat adik-adik semuanya biar berdoa, biar baca firman Tuhan di rumah. Ya, apalagi di saat seperti ini, stay at home, ya kan? Ya meskipun kita Tuhan izinkan buat dengar khotbahnya lewat gadget masing-masing yang ada di rumah, ya kan? Tapi ya setidaknya kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Semuanya mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Itu kata firman Tuhan di kitab Roma, bahwa semua itu mendatangkan kebaikan. Nah, bahkan yang terjadi saat ini, semua itu mendatangkan kebaikan buat kita, bagi kita semua, buat adik-adik yang di rumah juga, bagi kita yang mengasihi Tuhan. Bagaimana maksudnya kita mengasihi Tuhan? Ya seperti Bapak Nuh tadi, dia melakukan firman Tuhan, dia tetap taat, dia nggak ngikut orang sezamannya. Ya kita nggak boleh ngikut orang zaman sekarang. Ya mungkin orang-orang zaman sekarang ya gunain gadgetnya buat main game, ya kan? Lo kesempatan stay at home, main game gitu, atau makan, tidur, makan lagi, tidur lagi, ya kan, kayak gitu. Itu orang-orang dunia. No, kita anak-anak Tuhan yang berbeda. Kita kayak Nuh yang mau taat sama firman Tuhan, yang kalau Tuhan bilang nak berdoa gitu. Misalnya pas si Bambang lah, misalnya si Bambang lagi main game, tiba-tiba Tuhan bilang, nak berdoa, jangan main game terus gitu kan. Wah, dia langsung taat, dia matiin itu HP-nya, dia matiin itu komputernya, dia langsung berdoa. Nah, Tuhan mau cari seperti itu di zaman kita saat ini. Jadi jangan main-main adik-adik. Kalau stay at home, katanya ya stay at home, ya tidurlah atau belajarlah dulu, ngerjain tugas dari guru, banyak juga dikasih, ya kan. Nggak cuman itu, kita harus tetap berdoa, kita harus tetap topang bangsa kita. Amin buat adik-adik semuanya. Suatu saat Tuhan bakalan bilang, hai nak, ayo doakan bapamu, ayo doakan mamamu, yuk doakan adikmu, abangmu, atau mungkin namborumu, nantulangmu, atau mungkin masih punya opung, ya kan. Ayo doakan opungmu biar diluputkan dari mara bahaya, supaya mereka juga masuk bahtera, ya kan. Sama seperti Nuh, istri dan anak-anaknya juga pada akhirnya masuk bahtera. Padahal cuma Nuh loh yang hidup berkenan di hati Tuhan, cuma Nuh yang taat, tapi orang-orang di sekitarnya diselamatkan Tuhan juga. Nah begitu juga kita harus tetap berdoa, ya meskipun wabah seperti saat ini, orang-orang pada takut, orang-orang di rumah mungkin melakukan hal-hal yang mungkin ya seperti biasa lah, bahkan tidur kayak kakak bilang tadi. Tapi kalau kita berbeda, kita lakuin berbeda sama kayak Nuh, dia lakuin sesuatu yang berbeda, dia tetap taat sama Tuhan. Sama seperti kita di rumah jangan tidur-tidur aja, di rumah jangan main game aja, di rumah harus tetap belajar, di rumah harus tetap baca firman Tuhan juga, di rumah juga kita harus tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kalau walaupun meskipun libur sekolah, ya kan, ya tetap bangun pagi berdoa langsung. Jangan ya malah mumpung libur kesempatan tidur main game. No. Kita anak Tuhan yang berbeda. Sama seperti Nuh yang akhirnya dia berbeda, jadi pada akhirnya dia akan diselamatkan. Pada akhirnya orang-orang lain yang mencemoohkan dia, si Nuh
bangun bahtera buat apaan sih yang bilang-bilang kayak gitu sama Nuh? Pada akhirnya mereka dibinasakan. Nah, itu yang menjadi kerinduan Tuhan. Tuhan mau lihat anak-anak yang tetap takut sama Tuhan, tetap taat sama firman Tuhan, meskipun masa-masanya seperti saat ini. Ya, dia nggak milih buat main gadget, tapi dia milih untuk baca firman Tuhan, tetap taat sama firman Tuhan, berdoa bagi bangsanya, berdoa bagi keluarganya. Tuhan mau cari itu ya adik-adik semuanya. Nah, jadi demikian firman Tuhan. Kakak rindu kita semuanya tetap taat sama firman Tuhan, amin. Kakak rindu kita semuanya mau tetap walaupun ya mungkin orang-orang pada ngerjain tugas ya tapi terus main game ya kan, karena banyak waktu di rumah. Tapi kakak percaya semuanya di sini pasti lebih banyak berdoa ya kan daripada main game ya kan. Ingat ya, harus lebih banyak berdoa. Yang biasanya baca Alkitab 1-2 pasal karena sekolah ya kan, dulu waktu sekolah, sekarang selama masa stay at home ini, selama masa karantina ini, kakak tantang kalian untuk baca, tambahin 1-2 pasal. Misalnya nih kan, kalau adik-adik bacanya 1 pasal 1 hari, harus bisa 2-3 pasal 1 hari. Yang biasanya 3-4 pasal 1 hari, harus bisa 5-6 pasal. Ya, kalau bisa 1 kitab 1 hari ya kan. Ya tetap aja dibaca. Mungkin adik-adik bilang, aduh Kak gak ngerti apa itu, apa ini, gak ngerti bahasanya gitu ya kan, gak apa-apa, tetap aja baca. Karena nanti suatu saat kalau misalnya tiba-tiba dikeluar nih kan waktu khotbah, mungkin guru sekolah minggunya bakalan khotbahin, ceritain sesuatu itu, kamu udah pernah baca, jadi kamu lebih mengerti gitu. Jadi walaupun gak mengerti sekarang, tetap dibaca, karena suatu saat kamu bakalan mengerti. Firman Tuhan juga bilang gitu, tetap baca supaya suatu saat kamu bakal mengerti. Mungkin gak ngerti sekarang, mungkin gak ngerti waktu bacanya ini apaan sih, tapi suatu saat kita bakal mengerti, adik-adik bakalan mengerti. Oke? Kita tetap baca firman Tuhan, tetap memuji Tuhan, tetap bersekutu sama Tuhan. Nah oke, jadi kali ini kakak mau tantang buat adik-adik semua yang di rumah, karena pasti bakalan banyak waktu kan di rumah. Jadi kita buat tantangan nih, seperti ini nih contohnya, Indonesia maju. Kita buat kata-kata positif seperti ini, lukisan-lukisan yang membangun lah ya pastinya. Bisa kata-katanya seperti ini, Indonesia maju, atau kayak punya abang nih, Tuhan Yesus sayang Indonesia. Ya benar, Tuhan Yesus sayang Indonesia. Jadi ada lagi nih, biar lebih kreatif lagi, Indonesia penuh berkat Tuhan. Ada pelanginya lagi, menandakan janji Tuhan. Ada bendera Indonesianya, biar Indonesia banget kan. Nah kak, pokoknya buat sekreatif mungkin, sekreatif adik-adik. Kakak yakin pasti adik-adik semua pada kreatif kan. Nah gunakan kertas-kertas yang gak bakalan kena pakai lagi di rumah, yang masih bisa terpakai, atau kertas, pokoknya pasti ada tuh di rumah kan. Kertas warna juga pasti ada di rumah kan. Ayo buat sekreatif mungkin, bisa bikin kayak ini nih, ada bintang-bintangnya, nah ada tanda salibnya. Pokoknya buat sekreatif mungkin adik-adik sekalian, oke? Nah setelah itu nanti, setelah udah dibuat gini, kalau bisa nanti difotoin ya, yang orang tuanya udah punya gadget nih, nanti difotoin, terus simpan aja dulu, nanti tunjukin sama guru sekolah minggunya waktu kita udah sama-sama sekolah minggu, oke? Baru nanti kalau udah selesai nih kan digambar, udah dilukis bagus, kreatif mungkin, ayo tempelin di kamar masing-masing. Nah jadi waktu ketika nanti bangun tidur, waktu udah selesai berdoa, nanti lihat nih, wah Indonesia penuh berkat Tuhan. Ya bener, amin. Dan bener-bener akan terjadi bahwa Indonesia penuh dengan berkat Tuhan gitu. Jadi buat sesuatu yang positif, kita mau bangun sesuatu yang positif buat bangsa kita, amin. Buat adik, kita mau buat sesuatu yang berbeda. Kalau orang-orang mungkin ya mungkin bikin meme yang tentang corona lah, yang tentang wabah pandemi saat ini, tapi kita mau buat berkat, karena firman Tuhan bilang di Jadi kitab Korintus bilang bahwa karena kita percaya, maka kita berkata-kata supaya perkataan kita itu terjadi. Amin buat adik semua di rumah. Oke, buat ya, ingat ya. Oke, demikian cerita kita kali ini. Ingat ya, harus tetap jadi anak-anak yang taat. Oke, ingat buat tantangannya. Oke, terbalik ya. Oke, sekarang kita akhiri cerita kita hari ini. Kita angkat pujian kita. Terima kasih Yesusku. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
kasih buat hari ini, buat berkat-Mu. Kami masih bisa mendengarkan firman-Mu, kami masih bisa memuji Engkau lewat pujian kami. Biarlah Engkau Tuhan disukakan, disenangkan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, yang memilih untuk tetap berdoa bagi bangsa kami. Biar Tuhan luputkan, bahkan kami berdoa dalam beberapa waktu ke depan, negara kami, bangsa kami, Tuhan sudah pulihkan, Tuhan sudah selamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa, buat adik-adik juga yang ada di rumah masing-masing. Biar Tuhan yang gendong mereka semuanya, Tuhan yang topang semuanya di dalam studi mereka juga, dalam apapun yang mereka lakukan di rumah. Bahkan biar mereka juga dengar-dengaran, taat seperti yang udah kami pelajari pada firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruhnya tubuh jiwa roh kami dimanapun kami berada. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita sama-sama katakan amin. Sampai jumpa kembali adik-adik semuanya. Sampai kita jumpa di sekian waktu sekali lagi. Oke, sarangnya